Oke, selanjutnya kita akan membahas bioteknologi modern pada bidang peternakan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hewan transgenik. Hewan transgenik ini dihasilkan melalui teknik rekayasa genetika. Contohnya adalah menghasilkan hewan yang produksi susunya itu meningkat seperti itu. Oke, peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovin somatotropin atau BST yang kemudian disuntikan pada sapi perah atau dengan cara membuat sapi perah transgenik nih yang mampu memproduksi hormon BST lebih banyak. Jadi kalau kita lihat ini sapi biasa, jadi ini adalah sapi transgenik. Jadi dari gennya saja itu sudah diubah sehingga nanti sapinya ini sendiri bisa mengeluarkan hormon BST-nya lebih banyak, jadi kadar susu yang dikeluarkannya juga lebih banyak. Yang kedua ada namanya inseminasi buatan. Jadi inseminasi buatan ini seperti ini. Misalnya kita punya sapi betina, tapi sapi ini kita mau anak sapi betinanya itu anaknya dengan kualitas yang bagus dari sapi jantan yang bagus. Itu bisa kita lakukan dengan melakukan inseminasi buatan. Jadi inseminasi buatan itu nanti sperma dari sapi jantannya itu diambil dan disuntikkan kepada sapi betina. Yang ketiga adalah bioteknologi modern dalam bidang kesehatan. Oke, jadi sekarang ini pasti kita sering mendengar yang namanya vaksin COVID-19 ya. Jadi anak-anak sendiri tahu nggak apa itu vaksin? Jadi vaksin itu sebenarnya adalah salah satu produk dari bioteknologi ini. Jadi bioteknologi modern itu menghasilkan vaksin. Vaksin itu apa artinya? Yaitu proses peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Jadi, secara sederhananya, proses vaksin ini nanti kita dimasukkan penyakit yang sudah dilemahkan tersebut. Jadi sudah direkayasa dimasukkan ke dalam tubuh kita sehingga nanti tubuh kita mempunyai kekebalan. Jadi ketika kita terserang lagi oleh penyakitnya itu, kita tidak akan terkena penyakit seperti itu. Oke, yang kedua ada dalam bidang kesehatan yaitu untuk produksi hormon insulin. Oke, anak-anak pernah dengar yang namanya diabetes mellitus? Pernahkah anak-anak mendengar diabetes mellitus atau kencing manis nih? Jadi, penderita ini itu apa sebenarnya? Mereka itu kekurangan hormon insulin untuk mengandas. Yang kedua, kita akan bahas produksi hormon insulin. Pernahkah anak-anak mendengar penyakit kencing manis atau diabetes mellitus? Nah, kalau pernah nih, penderita ini adalah kekurangan hormon insulin untuk mengatasi kadar gula mereka dalam darah. Nah, untuk mendapatkan hormon insulin ini penderita menyuntikkan dari luar. Jadi sebenarnya hormon ini ada di dalam tubuh kita, tapi pada penderita insulin hormonnya ini kurang dihasilkan, jadi harus disuntikan dari luar. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membuat hormon ini? Nah, caranya dengan bioteknologi. Jadi caranya itu para ahli itu membuat hormon insulin dengan cara memasukkan gen untuk mengkode hormon insulin itu ke dalam tubuh bakteri, sehingga nanti bakteri bisa menghasilkan hormon insulin. Nah, kenapa dipilihnya bakteri? Karena bakteri ini mudah sekali berkembang biak. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah bakteri. Jadi ini adalah gen atau DNA pengkode insulin itu. Jadi gennya itu nanti dimasukkan ke dalam DNA dari bakteri. Kemudian baru dimasukkan kembali ke dalam tubuh bakteri. Kalau udah ada gen insulin di dalam tubuh bakteri, bakteri ini udah bisa nanti menghasilkan insulin. Jadi kalau udah banyak insulinnya bisa diambil orang untuk penderita diabetes mellitus. Nah, inilah yang kita sebut rekayasa genetika itu. Jadi gen yang ada, sebenarnya gennya seperti ini aja kan, pada si bakteri tersebut. Kalau pada bakteri disebutnya dengan plasmid, kemudian ini nih nanti ditambahkan dengan yang gen lain. Jadi kita rekayasa atau kita ubah. Itulah yang disebut dengan rekayasa genetika. Oke, selanjutnya masuk bioteknologi lingkungan. Anak-anak pernah melihat
laut yang tercemari oleh minyak seperti itu. Menurut anak-anak itu berbahaya nggak bagi kehidupan biota laut? Jadi, ini tahukah anak-anak yang menyebabkan terjadinya pencemaran tersebut? Pencemaran minyak di laut berasal dari ladang minyak bawah tanah atau kecelakaan kapal tanker dan lain-lain nih. Pencemaran air laut oleh minyak dapat menyebabkan biota laut mati dan menghambat fotosintesis untuk ganggang-ganggang yang ada di dalam laut. Oke, bagaimana upaya kita menanggulangi? Jadi kalau kita dipikirkan gitu, disedot aja minyaknya. Bagaimana cara nyedotnya? Kan dia udah bercampur sama minyak. Nah, caranya itu nanti seperti ini. Penanggulangannya itu jadi memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas. Jadi untuk membersihkan minyaknya itu. Bakteri Pseudomonas mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida. Jadi nanti bakteri itu ditaruh di laut ini dan si bakteri tersebut akan mengubah minyak ini menjadi karbon dioksida. Jadi lama-lama minyaknya bisa habis. Teknik yang seperti ini disebut juga dengan bioremediasi. Jadi bio ini makhluk hidup, remedi ini perbaikan. Nah ya, remedi seperti anak-anak remedi kan. Jadi ini maksudnya adalah perbaikan atau penanggulangan lingkungan dengan bantuan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang kita gunakan di sini adalah bakteri Pseudomonas. Seperti itu. Oke, kita akan bahas dampak bioteknologi. Dampak positifnya nih dari bioteknologi. Kita mulai dari dampak positif dari bioteknologi konvensional terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman. Misalnya tempe yang tidak terlalu tinggi gizinya kalau diubah jadi seperti ini bisa lebih tinggi gitu. Misalnya kacang kedelai yang tidak terlalu tinggi gizinya ketika diubah jadi tempe, nilai gizinya lebih tinggi. Yang kedua, menciptakan sumber makanan baru, misalnya air kelapa jadi data de coco, seperti itu. Yang ketiga, dapat membuat makanan lebih tahan lama, misalnya asinan. Jadi asinan itu adalah salah satu produk bioteknologi juga tuh. Oke, dan yang keempat, biaya yang diperlukan lebih murah nih. Oke, yang kelima. Oke, kita akan bahas dampak positif juga, tapi dari bioteknologi modern nih. Misalnya ini, meningkatkan hasil produksi pertanian dari tanaman transgenik karena tanaman ini memiliki daya tahan yang tinggi terhadap lingkungan yang ekstrim dan tidak mudah terserang hama. Contohnya jagung yang kita sudah sisipkan gen bakteri tadi, sehingga kalau dimakan ulat pun ulatnya akan mati seperti itu. Yang kedua, menghasilkan obat-obatan yang lebih efektif dan murah. Salah satu contohnya adalah pembuatan hormon insulin nih. Oke. Atau juga pembuatan vaksin. Yang ketiga, menghasilkan vaksin. Yang keempat, mengurangi pencemaran lingkungan. Beberapa bakteri dapat menanggulangi pencemaran seperti bakteri Pseudomonas tadi. Oke, dampak negatif bioteknologi yaitu memicu hilangnya plasma nutfah. Dalam hal ini makhluk hidup normal, karena yang diproduksi dan dibudidayakan hanya makhluk hidup yang unggul saja. Maksudnya seperti ini,